Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas secara singkat perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis. Perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis, di mana spermatogenesis itu dihasilkan di dalam skrotum, terutama di saluran epididymis pada pria. Sel bakal induk dari sperma, namanya spermatogonium, mengandung kromosom sepasang atau 2N diploid. Karena dia dalam bentuk sel tubuh, proses pembelahannya secara mitosis. Dari spermatogonium akan menghasilkan spermatosit primer yang juga masih mengandung kromosom 2N atau diploid. Dari spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis, yaitu karena meiosis mengalami 2 kali pembelahan, maka pertama kali dia mengalami meiosis pertama, dari spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom diploid atau 2N, dan dari spermatosit sekunder mengalami meiosis kedua, menghasilkan spermatid. Ya, spermatid ini mengandung kromosom 1N atau haploid yang nantinya mengalami diferensiasi akan menghasilkan ekor, ya, dan membentuk spermatozoa yang juga mengandung kromosom 1N. Untuk diketahui bahwa cikal bakal dari spermatozoa ini berasal dari sel tubuh yang disebut spermatogonium. Di sini mengandung kromosom sepasang karena pria atau laki-laki mengandung kromosom tubuhnya adalah XY, otomatis spermatozoa yang dihasilkan ada yang mengandung kromosom X, ada pula yang mengandung kromosom Y. Dari keempat kromosom spermatozoa yang dihasilkan ini berasal dari satu sel spermatogonium, dan spermatozoa anak yang dihasilkan dari spermatogonium ini secara umumnya fungsional. Bagaimana dengan perbedaan oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Cikal bakal dari sel telur ini adalah sel oogonium yang mengandung sepasang kromosom atau diploid atau 2N, mengalami proses pembelahan mitosis menjadi oosit primer dengan kandungan kromosom sepasang atau diploid. Dari oosit primer ini mengalami proses meiosis pertama akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Perhatikan bahwa dari hasil pembelahan meiosis pertama, oosit primer yang menghasilkan oosit sekunder, jumlah material genetisnya lebih besar dibandingkan dengan badan polar pertama atau first polar body. Nah, karena kapasitas materi genetis dari oosit sekunder ini lebih banyak, melalui proses meiosis kedua, dia akan menghasilkan oosit yang mengandung satu buah kromosom atau haploid dan menghasilkan second polar body atau badan polar kedua yang materi genetisnya sangat sedikit. Nah, karena badan polar pertama atau first polar body ini jumlah atau kapasitas materi genetisnya kecil atau sedikit, maka di saat dia mengalami pembelahan meiosis kedua, dia menghasilkan badan polar yang juga ukuran materi genetisnya sangat sedikit, yaitu haploid. Ootit ini adalah sel yang mengalami diferensiasi, membentuk ovum atau sel telur yang jumlahnya satu buah atau haploid. Karena cikal bakal dari sel telur yang disebut oogonium ini
memiliki kromosom sejenis atau XX, maka sel telur yang dihasilkan adalah mengandung kromosom jenis X. Nah, inilah perbedaannya di mana spermatogenesis akan menghasilkan 4 sel sperma atau 4 sel anak yang fungsional secara keseluruhan, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 sel telur pada saat dia mengalami pembelahan dari 1 sel oogonium. Dan yang ketiga, sel badan polar ini mati atau steril. Oleh karenanya, secara harfiahnya atau secara lahiriahnya juga wanita memiliki keterbatasan dalam menghasilkan sel telur. Oleh karenanya wanita lebih karena wanita ini mengalami masa monofos, sedangkan pria tidak. Ya, ini salah satu diantaranya adalah keterbatasan dari produk hasil proses pembentukan sel telurnya. Hanya 1 sel telur atau ovum yang fungsional. Dan ketiga badan polar ini tidak berfungsi atau tidak fungsional atau steril. Tidak akan bisa dibuahi. Demikian secara singkat yang dapat saya sampaikan. Dan untuk mengamati secara karakteristiknya juga bisa kita buatkan sebuah tabel perbedaan. Di sini tabel perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis. Perbedaannya adalah tempat dihasilkannya. Spermatogenesis itu berada pada tubulus seminiferus di dalam testis. Sedangkan oogenesis, proses pembentukan sel telur atau ovum, terjadi di dalam ovarium. Hasil dari spermatogenesis dihasilkan 4 sel fungsional, yaitu 4 sperma yang mengandung 1 kromosom atau N haploid. Sedangkan proses oogenesis menghasilkan 1 sel fungsional atau sel telur yang mengandung 1 kromosom atau haploid dan 3 sel non-fungsional, yaitu badan polar yang tidak bisa dibuahi atau steril. Proses spermatogenesis terjadi terus-menerus. Sedangkan oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang. Jadi ada masa menstruasi, kemudian 2 minggu setelah menstruasi dia mulai membentuk degrad, yaitu sel yang bakal calon daripada sel telur. Ukuran dari spermatogenesis sama, sedangkan oogenesis berbeda. Sel telur berukuran lebih besar, sedangkan badan polar ketiga, sel badan polar kecil. Perbedaannya pada saat waktu spermatogenesis dimulai pada masa puberitas. Seorang pria mengalami puberitas baru dia akan menghasilkan sperma. Sedangkan oogenesis ini sudah dihasilkan di dalam kandungan ibu. Jadi seorang bayi wanita dia sebenarnya sudah menghasilkan sel telur namun belum berfungsi secara normal. Dan pasca lahir, di mana pasca lahir ini setelah dia mengalami menstruasi atau puberitas hingga dia mengalami monofos. Ya, dari beberapa literatur dinyatakan bahwasannya wanita menghasilkan 240 sel anak, sel telur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.